Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Minggu 17 September 2023, Pekan Biasa ke-24. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 18, ayat 21 sampai dengan ayat 35. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk melunasi utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan aku lunasi.' Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapus utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar utangmu.' Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan aku lunasi.' Tetapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dia melunasi utangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Kuju sampai ia melunaskan seluruh utangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita mempunyai alasan untuk tidak mengampuni. Kita telah disakiti, ditipu, dikhianati, difitnah, atau dihukum dengan sewenang-wenang. Bahkan, kita meminta Tuhan untuk memahami sakit hati dan penderitaan kita yang diakibatkan oleh orang lain. Akan tetapi, kita tidak sadar bahwa orang yang menyakiti kita sudah melupakan kita. Jika demikian, mengapa kita mau membiarkan diri terbebani oleh kebencian dan perasaan negatif lainnya? Supaya kita bebas, kita perlu mengampuni sesama. Memaafkan adalah cara yang terbaik untuk lepas dari perasaan-perasaan negatif terhadap orang lain. Orang non-Kristiani pun
tahu bahwa memaafkan adalah kebiasaan yang memberikan dampak positif terhadap diri sendiri. Tidak mau memaafkan berarti membiarkan diri kita dibebani oleh pikiran bagaimana menghindari atau menyingkirkan orang yang kita benci. Memikirkan orang lain secara negatif sungguh menguras waktu dan tenaga kita. Kita tidak hidup bebas. Untuk dapat mudah memaafkan, kita perlu memahami mereka yang kita benci. Mungkin mereka sudah lanjut usia, sakit, atau kemampuan berpikir mereka kurang. Dengan memahami keterbatasan mereka, kita pelan-pelan merasa kasihan kepada mereka. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil menjadi saksi kerahiman Tuhan. Kita memaafkan karena Tuhan lebih dahulu memaafkan kita. Kita memaafkan yang lain sebagai tanda syukur kita atas pengampunan yang telah kita terima. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.